Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2020. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat At-Tariq. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat ke-10. Berarti kita sudah membahas berapa ayat? 10 ayat. Coba masih ingat gak ayat pertama bunyinya apa? Alhamdulillah, yang ditanya bunyinya aja. Ayat yang pertama bunyinya was-sama'i wat-tariq. Apa artinya? Demi langit dan bintang. Demi langit dan bintang. Berarti surat mulia ini diawali dengan sumpah. Media sumpahnya langit. Ternyata di ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, ayat keberapa? 11. Allah berfirman, was-sama'i dzatir raja'. Was-sama'i, apa artinya? Demi langit. Berarti Allah Azza wa Jalla bersumpah lagi. Dan media sumpahnya apa? Langit lagi. Dzatir raja' artinya adalah yang mengandung, yang membawa, yang memiliki hujan. Kata Imam Ad-Dhahhak, sebagaimana dinukil dalam tafsir At-Tabari, yakni al-matar. Maksudnya ar-raja' itu adalah hujan. Berarti was-sama'i dzatir raja', demi langit yang membawa hujan, yang memiliki hujan. Sama-sama langit, media sumpahnya. Cuman di ayat yang pertama yang ditonjolkan di situ adalah isi langit berupa nopo? Bintang. Sedangkan di ayat yang ke-11 ini yang ditonjolkan adalah hujan yang dibawa oleh langit atau yang diturunkan dari langit. Apa korelasi antara sumpah di ayat yang pertama dengan sumpah yang ada di ayat ke-11? Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ayat yang pertama dan ayat yang ke-11 sama-sama ingin menjelaskan keistimewaan Al-Quran. Sama-sama ingin menjelaskan apa? Keistimewaan Al-Quran. Si nyambung apa? Orang bahas langit, bintang, langit, hujan, kok ujuk-ujuk nyambungnya teng pundi? Al-Quran. Inilah canggihnya para ulama kita.
Allah Azza wa Jalla di ayat yang pertama berfirman, was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan bintang. Masih ingat salah satu fungsi bintang apa? Penghias langit. Melempar setan. Kenapa setan dilempar? Karena pengen mencuri berita dari langit. Berita dari langit itu apa? Wahyu. Dan salah satu wahyu itu adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran itu proses turunnya dari langit ke bumi dijaga ketat oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Berarti Al-Quran istimewa atau tidak? Sangat istimewa. Keotentikannya, napa keotentikan? Keasliannya, pakai huruf napa? Short. Keasliannya itu terjaga. Berbeda ketika kita menukil berita. Kita menukil berita, dinukil ke orang lain kita nukil berita si A nukil berita ke si B ke si C. Kira-kira sampai ke E masih otentik atau tidak? Wah. Ada kecelakaan di alun-alun. Lecet-lecet korbannya. Begitu dinukil ke si A, sudah bisa beda. Sikilnya tugel. Begitu dinukil ke si B, ketiak muncrat. Kayak keran. Begitu sampai ke si E, mati. Bayangkan. Dari lecet-lecet bisa sampai apa? Mati. Berarti beritanya sudah tidak nopo otentik. Jadi Al-Quran itu sangat istimewa. Karena proses turunnya dari langit ke bumi itu terjaga. Makhluk-makhluk yang berusaha untuk nyuri dilempari dengan apa? Bintang. Was-sama'i wat-tariq. Dah. Ini berarti keistimewaan Al-Quran dari sisi proses apanya? Turunnya. Terjaga. Sehingga otentik. Sekarang kita bahas ayat yang keberapa ini? 11. Hujan. Apa korelasi hujan dengan Al-Quran? Kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin, hujan itu kan air, betul? Air. Air itu adalah membawa kehidupan. Sebagaimana Al-Quran juga membawa kehidupan. Sama-sama, nopo? Membawa kehidupan. Berarti apa keistimewaan Al-Quran? Manfaatnya. Kalau di ayat yang pertama dijelaskan proses apanya? Turunnya yang terjaga. Kalau di ayat yang ke-11 ini dijelaskan manfaat istimewa Al-Quran untuk umat manusia. Sebagaimana ar-raja' was-sama'i dzatir raja'. Apa tadi raja'? Hujan. Sebagaimana hujan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kehidupan manusia, begitu pula Allah turunkan Al-Quran untuk kehidupan manusia. Air untuk kehidupan apanya manusia, sedangkan Al-Quran untuk kehidupan apanya manusia.
Manusia itu kan terdiri dari dua, jasmani, rohani. Kira-kira air itu untuk yang mana? Quran yang mana? Air untuk kehidupan jasmani manusia. Sedangkan Al-Quran untuk kehidupan rohaninya manusia. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Tubuh yang enggak disuplai dengan air, apa akibatnya? Ya mati di situ. Langsung mati. Apa dulu? Dehidrasi dulu toh. Dehidrasi nembe apa? Mati. Ya. Rohani atau hati yang tidak pernah disuplai dengan Al-Quran pun lama-lama setelah kehausan, sakit, dia akan mati. Makanya menarik sekali untuk kita perhatikan. Salah satu nama Al-Quran adalah Ruh. Kenapa? Ruh. Kenapa ruh? Nyawa. Salah satu namanya Al-Quran ini kenapa? Ruh. Al-Quran kan punya banyak nama. Al-Furqan. Itu juga namanya apa? Al-Quran. Huda. Huda ini kenapa? Petunjuk. Itu juga namanya. Al-Quran itu namanya banyak. Salah satu namanya Al-Quran Ruh. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52. Surat apa? Asy-Syura ayat 52. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Yang artinya demikianlah kami wahyukan. Kami di sini sinten? Allah. Kami wahyukan kepadamu sinten? Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabinya Muhammad SAW? Ruhan. Ruh. Dalam kurung apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran dinamai dengan ruh? Karena dia membawa apa mau? Kehidupan. Sebagaimana tubuh yang tidak ada rohnya itu adalah tubuh yang mati. Begitu pula hati yang tidak pernah tersentuh Al-Quran itu adalah hati yang mati. Tubuh yang mati itu, kalau tergores pisau, terasa atau tidak? Tidak. Hati yang mati, kalau tergores maksiat juga tidak terasa. Sehingga dia berbuat maksiat, gak merasa terganggu hatinya. Itu berarti na'udzubillahi min dzalik, hati yang mungkin sudah mati. Tubuh yang mati nek dipanggil-panggil, dia tidak apa? Dengar. Apalagi jawab, melayu. Begitu pula hati yang mati, dipanggil-panggil oleh khotib, oleh ustadz, oleh mubalik, sampai ustadz khotib mubalik kiainya ngomongnya itu mulutnya sampai berbusa-busa, gak masuk ke dalam hati, malah apa gue turu khutbah Jumat. Gue berarti sing mati apa nih gue? Wallahu a'lam. Mungkin telinganya, mungkin juga hatinya. Maka yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini bukan hanya
tubuh yang sehat. Yang kita butuhkan juga napa? Hati yang sehat. Dengan itu kita akan bahagia. Dengan itu kita akan tenteram. Dengan itu kita akan nyaman. Kebahagiaan yang sejati itu kebahagiaan hati. Keliru kalau kita mencari kebahagiaan dengan memuaskan fisik kita. Keliru. Keliru. Seandainya kita mencari kebahagiaan hanya dengan mengenyangkan perut kita. Memanjakan tubuh kita. Dengan mobil yang mewah. Dengan rumah yang megah. Dengan jabatan yang empuk kursinya. Keliru. Keliru lagi. Yang mencari kebahagiaan dengan berbuat dosa dan maksiat. Salah. Dan tidak akan pernah sampai kepada kebahagiaan orang yang mencarinya dengan jalan-jalan yang salah. Kebahagiaan itu diawali dengan kebahagiaan apa? Hati. Sesusah apapun ekonomi kita, sesempit apapun rumah kita, sebutut apapun kendaraan kita, kalau hati kita bahagia, maka hidup akan terasa nyaman. Syukur-syukur, sugih, hatine bahagia. Mungkin. Bagaimana caranya? Akrabkan hari-hari kita dengan Al-Quran. Jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa membaca Al-Quran. Jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa memahami Al-Quran. Jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa mengamalkan Al-Quran. Apa yang pertama? Membaca. Yang kedua? Mempelajari. Memahami. Yang ketiga? Mengamalkan. Yang pertama membaca. Urung bisa maca. Astagfirullah. Ya sinau. Sibuk Ustaz. Allahu Akbar. 8 jam. Bisa kerja. Golek duit. 1 jam. Seminggu tidak bisa menyisihkan. Sibuk apa? Itu 8 jam loh ya sehari. Berarti masih sisa berapa? 16 jam. Berarti masih sisa 16 jam. Yang buat tidur berapa jam? 8 jam. Masih sisa berapa? 8 jam. Yang 8 jam buat apa? Nonton TV? Apa lagi? Balas WA? Apa lagi? Ngobrol? Gak bisa meluangkan 1 jam. Sampai akhir hayat gak bisa baca Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setinggi apapun keahlian Anda dalam bidang-bidang duniawi. Ahli fisika, ahli biologi, ahli kimia, ahli bahasa. 7 bahasa dikuasai. Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa. Tapi Al-Quran 0 besar, 0 pudul. Apa kebaikan yang akan Anda harapkan dari keahlian-keahlian tersebut? Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
untuk mengukur kebaikan yang kita miliki itu sebesar apa, setinggi apa. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Manusia terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Itulah kebaikan yang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Saya bukan mengatakan nggak perlu ada ahli fisika, ahli biologi, ahli ekonomi. Harus ada ahli-ahli itu. Tapi masa menganaktirikan Al-Quran, bisa meluangkan waktu sampai dapat profesor di bidang kimia, tapi nggak ada waktu untuk belajar alif bata, terlalu. Bisa sampai spesialis, subspesialis, bertahun-tahun mengeluarkan ratusan juta untuk manggil guru Al-Quran yang cuma guru TPQ dibayar piran jajan. Gratis. Gak bisa. Terlalu. Jangan lewatkan hari tanpa membaca Al-Quran. Belum bisa baca, belajar. Setelah bisa baca, tadarus setiap hari. Minimal 1 juz. Minimal. Itu pesan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, Iqra'il Qur'ana fi syahr. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Berarti kalau sebulan sekali, sehari pinten? 1 juz. Itu pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr, salah seorang sahabat beliau. Ayo Abdullah, khatamkan Quran sebulan sekali. Apa komentar beliau? Inni utiku aktsar min dzalik. Wahai Nabi, sejus itu kurang, wahai Nabi. Kurang. Nek dewek mau? Oh, sejus akeh temen. Kalau beliau katakan kurang, wahai Nabi. Ya sudah kalau gitu, 20 hari sekali. Kurang, wahai Nabi. Ya sudah 15 hari sekali. Kurang. 10 hari sekali. Kurang. 7 hari sekali. Kurang. Ya wis. Sudah maksimal pol 3 hari sekali. Seumur hidup beliau 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Seumur hidup. Jadi sehari sejus itu sudah batas apa? Minimal. Ya. Gak ada waktu balik mending orang na waktu. Dolanan darah na waktu. Mancing na waktu. Ngaji orang na waktu. Jangan lewatkan hari tanpa membaca Al-Quran. Yang kedua, jangan lewatkan hari tanpa memahami Al-Quran. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akhfaluha. Allah Azza wa Jalla berfirman, kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran?
Kenapa mereka tidak berusaha memahami Al-Quran, merenungi maknanya? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka itu terkunci mati? Surat Muhammad ayat 24. Surat apa? Muhammad 24. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mau memahami Al-Quran. Maka muslim yang bijak adalah muslim yang menyediakan di rumahnya Al-Quran dan terjemahannya. Alhamdulillah Ustaz, ada di rumah. Masih terbungkus rapi Ustaz, di plastik Ustaz. Ini mahar Ustaz, mahar. Saya jaga betul. Yang lainnya, mana Quran terjemah? Aduh, jangan kelalen nang endi ya. Nauzubillah min dzalik, tahu-tahu nang longan. Sudah berdebu. Ya mending di gue sih nang longan apa sih ngasih dibungkus plastik. Ora ana sing mending. Sediakan Quran terjemah, baca. Bikin target. Minimal sehari setengah halaman. Baca terjemahannya. Syukur-syukur nopo? 1 halaman. Sehingga minimal seumur hidup pernah sekali membaca terjemahan Al-Quran. Syukur-syukur rutin terus. Cukup membaca terjemahan? Belum. Kalau bisa belajar tafsirnya. Belajar apa? Tafsirnya. Dari yang ringan-ringan saja. Ada tafsir namanya tafsir muyassar. Ringan. Ya, cuma 2 jilid. Ya. Baca. Lebih baik lagi kalau di bawah bimbingan guru. Kalau di bawah bimbingan guru. Untuk apa Ustadz? Supaya tidak keliru memahami Al-Quran. Karena Al-Quran juga ada yang menyalahgunakan. Ya, kalau nggak bisa tiap hari ya minimal seminggu sekali. Ya. Pada maghrib sampai isya. Ya. Kalau bisa, usahakan. Ulama kita dulu semangat banget belajar tafsir Al-Quran. Ada seorang tabi'in namanya Imam Masruq. Sinten? Imam Masruq. Itu kalau sudah pengen belajar tafsir walaupun cuma 1 ayat, beliau akan kejar ahlinya, gurunya itu dimanapun. Pernah beliau melakukan perjalanan ribuan kilometer ke sebuah kota namanya Basrah. Basrah itu di mana? Di Irak. Ribuan kilometer beliau berangkat ke Basrah cuma untuk belajar tafsir 1 ayat. Begitu sampai di Basrah, ternyata gurunya lagi bepergian ke Syam, ke luar negeri. Dikejar sama beliau ke Syam. Sampai di sana belajar 1 ayat, pulang. Itu loh semangat baca. Aja karena udan prei. Mbok teles udan ya teles lah. Kayak adus ora teles. Ya. Meriang titik prei. Ya, kecuali kalau sakit berat itu lain masalah. Ya. Jangan lewatkan hari tanpa apa? Memahami Al-Quran. Apa yang pertama tadi? Jangan lewatkan hari tanpa membaca Al-Quran.
Yang kedua, memahami. Yang ketiga, nopo? Mengamalkan. Ini yang paling inti dari Al-Quran. Orang kalau dia rajin membaca, bahkan menghafal. Bukan hanya membaca, nopo? Menghafal. 30 juz. Bukan juz 30. 30 juz. Seandainya ada orang menghafalkan 30 juz, kok dia tidak amalkan? Al-Quran tersebut akan mendorong dia ke neraka. Jorogaken sih bahasa Indonesianya apa? Dorong, iya. Tapi dorong itu kurang keren. Nek jorogaken kan mantep gitu. Yang bahasa Jawa yang Masya Allah. Ya. Dalilnya apa itu Ustaz? Sabda Nabi SAW. Bahwa Quran itu enggak cukup hanya sekedar dibaca, enggak sekedar cukup hanya dipahami, tapi harus diamalkan. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Beliau SAW bersabda, Al-Quranu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun. Al-Quran itu pemberi syafaat yang akan dikabulkan permohonan syafaatnya. Ini salah satu keistimewaan apa? Al-Quran bisa memberi apa? Syafaat. Wa mahilun musaddaq. Dan Al-Quran itu akan menjadi pembela yang diterima pembelaannya oleh Allah SWT. Syafaat untuk siapa? Pembelaan untuk siapa? Faman ja'alahu imaman qadahu ilal jannah. Barang siapa memposisikan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran itu akan menuntunnya ke surga. Wa man ja'alahu khalfah saqahu ilan nar. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran itu akan mendorong dia ke neraka. Nah sekarang kan ada dua. Ada dua jenis manusia. Menjadikan Al-Quran di mana? Di depan atau di belakang. Maksudnya apa? Dijadikan di depan sama di belakang. Berarti nek nang mobil Qur'ane rolih nang beri gitu? Bukan. Kata para ulama kita, sebagaimana dalam kitab Faidul Qadir, yang namanya menjadikan Al-Quran di depan itu artinya mengamalkan isinya. Sehingga dia itu ngikuti Al-Quran kemana pergi. Al-Quran ke selatan, dia ikut ke selatan. Al-Quran ke utara, dia ikut ke utara. Al-Quran katakan haram, dia tinggalkan. Al-Quran katakan halal, dia kerjakan. Al-Quran katakan wajib, dia ikuti. Itu namanya menjadikan Al-Quran di belakang. Di depan. Adapun menjadikan Al-Quran, memposisikan Al-Quran di belakang, itu artinya tidak mengamalkan. Sehingga seakan-akan Al-Quran itu ditaruh di mana? Di belakang, diabaikan. Al-Quran katakan haram, tabrak terus. Riba terus. Al-Quran sudah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Lanjut saja ribanya. Al-Quran Anda taruh di belakang. Al-Quran memerintahkan kita untuk menutup aurat. Perintah dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Sumuk. Apa maning? Ribet apa maning?
Al-Quran memerintahkan kepada para suami agar tanggung jawab kepada keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri dan anak-anak diabaikan. Itu namanya menjadikan Al-Quran di belakang tubuh kita. Siapapun ingin mendapatkan kebahagiaan, apapun profesinya, pejabatkah, gurukah, petanikah, pedagangkah, apapun profesi Anda, kalau pengen bahagia, baca Al-Quran tiap hari. Terus, pahami Al-Quran tiap hari. Terus, amalkan Al-Quran tiap hari. Itulah Al-Quran yang akan membawa apa? Kehidupan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kekurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.